Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar teori gitu ya, atau pengantar teori item respon gitu. Ya. Apa itu teori item respon? Yaitu teori yang lebih baru gitu ya daripada item classical test teori CTT gitu ya. Sebelumnya sudah kita pernah bahas classical test teori, yaitu tingkat kesulitan dan daya diskriminasi item itu. Nah, sekarang sebenarnya sama membahas tingkat kesulitan dan daya diskriminasi item, tetapi dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Kenapa disebut dengan respon item? Karena di sini yang dibahas itu adalah bagaimana kemungkinan kemampuan testi itu merespon sebuah item. Misal, jika testinya itu kemampuannya tinggi, maka ketika dia menghadapi item yang mudah, pasti ya sangat besar peluangnya untuk menjawab benar. Sementara jika ada testi yang kemampuannya rendah menghadapi item yang mudah, ya pasti tidak sebesar testi yang kemampuannya tinggi. Ya mungkin dia bisa menjawab, tetapi peluang untuk menjawabnya lebih rendah gitu. Kalau yang misalnya yang kemampuan tinggi itu peluang untuk menjawab benarnya 90% gitu ya. Sementara yang testi yang kemampuannya rendah, peluang untuk menjawabnya itu mungkin hanya sekedar sebesar 30% gitu. Ada dua postulat dasar dalam item respon teori ini. Satu, keberhasilan testi dalam menjawab item gitu ya, dapat diprediksi gitu ya. Artinya berapa sih peluangnya testi itu dalam menjawab suatu item. Itu tergantung dilihat dari apa? Dilihat dari ability testi dan tingkat kesulitan item gitu ya. Kemudian hubungan antara pencapaian testi dalam terhadap suatu item dan seperangkat sifat yang mendasari kinerja item dapat dijelaskan oleh fungsi yang meningkat secara monoton yang disebut dengan fungsi karakteristik item atau item karakteristik curve. Jadi bagaimana peluang testi itu terhadap suatu item gitu ya, itu bisa digambarkan dalam grafik ICC namanya, seperti ini. Grafiknya namanya item karakteristik curve gitu ya. Ini satu item gitu ya, yang punya karakteristik tertentu gitu. Item ini dari tingkat kesulitan gitu ya. Tingkat kesulitannya itu 0 gitu ya. Kenapa 0? Karena orang yang punya kemampuan 0, dia punya peluang besar untuk menjawabnya itu, peluang benar untuk bisa menjawab itu 50% gitu. Jadi kalau tingkat kesulitan item itu berapa, itu bisa dilihat bahwa medium, berarti peluang tengahnya itu berapa gitu ya. Gitu. Nah, ini bisa dilihat ability itu di sini adalah kemampuan testi. Itu terus kemudian probability dalam kurung theta, itu gambarnya theta. Itu peluang testi itu dalam menjawab item ini. Ini satu item ya, satu garis ini satu item. Nanti ada grafik ini bisa banyak bergaris-garis gitu ya. Itu berarti ada banyak item itu. Nah, di item ini orang yang punya kemampuan 0, maka dia bisa menjawab benar, peluangnya untuk menjawab benar itu sebesar 50% itu. Sementara kalau tes yang kemampuannya 1, bisa kalian tarik garis ke atas gitu ya. Itu seperti yang di 0 ini. Terus kemudian kalian tarik garis ke kiri. Ya, kemungkinan peluangnya untuk bisa menjawab benar itu 70% lebih gitu ya. Itu. Apalagi yang testinya kemampuannya 3, maka dia peluang untuk bisa menjawabnya hampir 100% gitu. Sementara testi yang kemampuannya itu -1, peluangnya lebih kecil lagi daripada testi yang punya kemampuan 0 gitu ya. Jika kalian tarik ke atas tuh -1 ke atas, garis seperti yang di 0 itu, terus kemudian bertemu dengan garis melengkung itu, terus kemudian kalian tarik ke kiri. Jadi kalau -1 ya kira-kira
peluang untuk menjawab benarnya itu ya kira-kira 30%. Artinya lebih kecil daripada testi yang punya kemampuan 0. Itu ya. Itu artinya nah, berbeda dengan tes teori klasik. Kalau teori item respon teori itu menggunakan logit. Kita sudah pernah bahas gitu ya, logit. Logit itu apa? Logit itu berarti skor yang diperolehnya itu di log gitu ya. Di log itu. Misalnya tingkat kesulitan itu di log 1 minus P. Tingkat kesulitannya berapa? 0, berapa? Ya, kemudian dibagi P, nanti hasilnya akan berapa. Demikian juga dengan daya diskriminasi. Tingkat kesulitannya di awalnya itu sama seperti yang di tingkat klasik ya. Lambangnya juga P gitu. Artinya berapa proporsi jawaban benar pada item itu. Kalau jawabannya proporsinya besar berarti item itu mudah, sementara jika P-nya itu kecil maka item itu sulit gitu. Kalau daya diskriminasi juga sama, dihitung dari korelasi item total dulu, gitu ya. Atau daya diskriminasi seperti yang perbandingan kelompok atas sama kelompok tinggi juga bisa. Gitu. Tapi rumusnya berbeda karena kalau yang daya diskriminasi itu log-lognya itu terhadap daya diskriminasi dibagi 1 minus D. Jadi terbalik gitu ya dengan tingkat kesulitan. Kenapa? Karena kalau daya diskriminasi itu 0,8 itu bagus gitu ya dari diskriminasinya, sementara kalau tingkat kesulitan 0,8 itu mudah. Jadi berkebalikan logikanya, maka kemudian pembagiannya juga dibalik. Contoh misalnya ya, tingkat kesulitan 0,8 itu yang mudah gitu ya, atau 80% testi bisa menjawab benar, maka logitnya itu adalah log 1 minus 0,8, 0,2 dibagi 0,8 gitu ya. Artinya log dari 0,2 dibagi 0,8 itu sama dengan minus 1,386. Nah, berarti kalau minus ini berarti mudah gitu ya. Kalau positif berarti sulit. Artinya kalau dia pokoknya di sini itu kalau log itu yang positif itu berarti tinggi, kalau yang negatif berarti rendah, gitu ya. Berarti tingkat kesulitannya ini rendah, gitu. Artinya mudah, gitu ya. Itu. Kalau menggunakan rumus Excel itu kalian bisa memasukkan sama dengan ln logaritma natural, log natural, gitu ya. Dan seterusnya 1 minus 0,8 per 0,8 maka sama dengan minus 1,386. Sementara kalau daya diskriminasi 0,8, bahwa diskriminasi 0,8 ini termasuk yang bagus, maka lognya 0,8 dibagi 1 minus 0,8. 0,8 dibagi 2 dilogkan atau log 4, maka 1,386. Ini kebalikannya ya. Yang ini positif, yang dia diskriminasi, berarti ini bagus. Karena hasilnya positif, daya diskriminasinya positif. Sementara kalau daya diskriminasinya negatif, itu jelek gitu ya. Itu. P itu proporsi jawaban benar tes untuk semua item. Contoh 0,8 itu artinya 80% soal bisa dijawab benar oleh seorang testi. Itu. Nah, itu ability. Kalau ability beda, P-nya itu bukan P untuk item tapi P untuk testi. Testi itu berapa persen sih bisa menjawab? Kalau misalnya dari 10 soal testi itu bisa menjawab 8, maka ya 0,8 ability-nya. Nah, kalau 0,8 ya sama seperti D tadi hitungannya, maka kalau testi itu bisa menjawab 80% soal, maka kemampuannya itu adalah 1,386. Nah, artinya kalau dilihat dari grafik di sini, maka dia bisa menempati ability tertentu 1,308 ini gitu ya, di atas 1 dan di bawah 2. Itu, ya. Oke. Nah, ini contoh logit 10 item ya. Bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa lihat di sebelah paling kanan ability logit gitu ya. Yang harus kalian perhatikan di grafik ini,
itu antara item dan testi itu harus diurutkan ya. Testi yang kemampuannya paling tinggi harus ada di atas. Ya ini kebetulan biar mudah, ini A itu paling tinggi, I itu paling rendah gitu ya. Itu. Ini 0,89, lihat di P yang di sebelah kanan ini. P 0,89 sampai yang terbawah 0,2. Ini adalah ability-nya. Sementara P yang di bawah ini, P yang di bawah per item dia 0,88, 0,89 gitu ya. 0,89. Berarti 3 item tertinggi di sebelah kiri sampai kemudian ke samping kanan itu 0,11 itu item yang paling mudah. Jadi harus diurutkan testi yang paling tinggi sampai testi yang paling rendah kemampuannya, kemudian item yang paling mudah itu di sebelah kiri, sementara item yang paling sulit itu di sebelah kanan ya. Logit P-nya itu yang P 0,88, item yang paling mudah itu minus 1,95. Artinya ya item ini mudah karena minus ya. Sementara item yang satunya, item 10 itu 2,08. Artinya dia item yang sulit. Item 1 itu minus 1,95, berarti item yang sangat mudah. Sementara item 10 itu 2,08, berarti item yang sangat sulit gitu ya. Demikian juga dengan diskriminasi logit. Itu item yang nomor 1 itu dia diskriminasinya 0,64 gitu ya. Sementara item 2 itu minus 0,04. Lihat di paling bawah gitu ya. Paling bawah lihat discrimination logit gitu ya. Jadi ada yang minus logit discriminationnya, berarti itu item yang enggak bagus gitu. Dia di bawah 0,5 kalau minus, kalau di atas 0,5 maka logitnya itu positif gitu ya. Nah ini hitung-hitungannya, korelasi item total, terus kemudian logitnya gitu ya, baik itu rata-rata logit tingkat kesulitan, logit ability juga gitu ya. Yang ability itu logitnya saya 0,89 gitu, itu dia punya logit 2,08 gitu ya. Nah sifat item untuk IRT itu ada 3. Tingkat kesulitan item sama seperti CTT, Classical Test Theory. Dia diskriminasi item dan tingkat menebak. Kalau di sini ada satu lagi yang berbeda dengan CTT, itu adalah bagaimana peluangnya testi itu jika dia menebak item ketika dia tidak bisa gitu ya. Nah ini item karakteristik 3 item. Oke. 3 item. Item yang paling bawah, garis yang paling bawah itu item yang lebih sulit. Yang di tengah itu lebih mudah lagi. Yang paling atas itu yang paling mudah ya. Kenapa? Coba perhatikan. Jika misalnya testi punya kemampuan 0, tarik saja garis ke atas gitu ya. Kemampuan 0. Maka di item 1 peluang untuk bisa menjawab benar itu 0 ke atas, kemudian ketemu dengan garis ini, kemudian tarik ke kiri, maka kira-kira itu 10%-an gitu ya. Sementara di item 2 menjawab benar itu 50% peluangnya untuk benar. Orang yang punya kemampuan 0 di item 1 itu hanya peluangnya sekitar belasan persen. Di item 2 yang tengah-tengah itu 50%, di item 3 malah lebih besar lagi, hampir 80%-an, 80% lebih atau kira-kira 80%. Artinya item yang paling garis kurva logistik gitu ya, kurva O'Keeffe itu namanya, kurva O'Keeffe pada 3 item itu. Berarti 3 item yang tingkat kesulitannya berbeda-beda.
item yang satu ini item dengan tingkat kesulitan sedang dan diskriminasi sedang. Kenapa tingkat kesulitan sedang? Karena testi yang punya kemampuan 0, pokoknya yang diukur tingkat kemampuannya item itu sedang atau tidak itu 0 gitu ya. Orang yang punya kemampuan 0 itu berapa persen dia bisa menjawab. Kalau 0 itu kemudian 0,5 ya berarti sedang. Kalau 0 kok di bawah 0,5 berarti sulit. Sementara dia diskriminasinya sedang ya, moderate discrimination. Kenapa? Ini bisa dilihat dari lengkungannya ini, gitu ya. Artinya orang yang punya kemampuan di bawah 0 itu juga masih punya peluang bisa menjawab benar, gitu ya. Artinya tidak mutlak orang yang di bawah kemampuan 0 itu nggak bisa jawab, gitu ya. Orang yang di atas kemampuan 0 itu bisa menjawab tidak. Nah, kalau ada seperti itu maka itu daya diskriminasi yang sempurna. Item mudah dan diskriminasi lemah. Ya, ini lihat. Item yang mudah, yang atas itu garis yang mendatar itu lebih mudah gitu ya daripada item yang satunya lagi. Artinya item yang atas itu adalah tingkat kesulitannya itu -1 ya. Tingkat kesulitannya -1. Kenapa? Karena orang yang punya peluang untuk menjawab 50% benar itu ada di -1. Sementara item yang satunya itu tingkat kesulitannya kira-kira 0 gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa menjawab 50% soal itu dengan benar itu pada posisi testi yang punya kemampuan 0 ya. Ini daya diskriminasi. Ini 3 item dengan daya diskriminasi yang berbeda tapi tingkat kesulitan yang sama. Kenapa tingkat kesulitan yang sama 3 item ini? Karena lengkungan tarikan 0,5 probability-nya itu sama semuanya di angka 0 ya. Titik di 0,5-nya ini sama persis di titik yang sama gitu ya, 3 item ini. Berarti ini tingkat kesulitannya sama, tetapi dia diskriminasinya beda. Artinya kenapa dia diskriminasinya berbeda? Item yang mendatar ini dia diskriminasinya kurang. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan testi yang kemampuan rendah sama testi yang kemampuannya tinggi, lurus saja gitu ya. Sementara yang melengkung, pokoknya yang seperti huruf S itu lebih bagus ya daripada yang mendatar. Artinya item yang ini nih, yang seperti huruf S ini lebih bagus karena dia bisa membedakan kelompok yang rendah dan kelompok yang tinggi. Nah, ini dia diskriminasi sempurna. Artinya item ini punya diskriminasi sempurna. Artinya testi yang punya kemampuan di bawah 1,5 itu pasti nggak bisa jawab. Sementara testi yang punya kemampuan di atas 1,5 itu bisa jawab. Nah, ini daya diskriminasi yang sempurna gitu ya. Kalau nggak sempurna itu ya nanti akan seperti huruf S gitu ya, yang melengkung agak mendatar gitu ya. Tapi kalau sempurna itu lurus seperti ini, memisahkan antara misalnya golongan putih sama golongan hitam gitu ya. Diskriminasinya 1, item yang tingkat kesulitannya 1,5 tapi kemudian memiliki daya diskriminasi yang sempurna gitu. Nah, ini level kesulitan dan daya diskriminasi itu penjelasannya seperti ini. Tingkat kesulitan itu dari sangat mudah 0,81 sampai 1 gitu ya. Dan seterusnya sampai sangat sulit itu 0 sampai 0,1 ya. 0,2. Sementara daya diskriminasi itu
lurus gitu ya, tidak punya itu berarti mendatar gitu. Artinya nggak jelas orang yang punya kemampuan tinggi juga kemampuannya sama, peluangnya untuk menjawab benar daripada testi yang kemampuannya rendah gitu ya. Sementara yang garis sempurna itu garis menukik lurus, tegak lurus gitu ya gitu. Oke, itu pengantar pertama. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya.